Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, subuh hari ini kita kembali dimudahkan Allah berada dalam majlis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Setiap Jumat pagi kita kembali mengkaji fikih dasar dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Yang kita sudah bahas dari Bulughul Maram ini kitab Thaharah, air sudah, terus bejana, terus najis, terus wudu. Rekaman-rekaman videonya sudah di channel Rumeso TV, maka bisa berlangganan. Ada video yang sudah dalam bentuk rekaman live, namun ada juga yang nanti dalam bentuk hasil editan yang itu yang lebih rapi insyaallah. Kalau tidak salah sudah di-upload sampai di pembahasan bejana. Air sudah, bejana sudah. Mudah-mudahan nanti najis segera di-upload dan dipublish. Kemudian wudu. Nah, ini wudu kita sudah lewati kalau tidak salah 3 pembahasan. Pembahasannya juga sudah lengkap di rumeso.com. Lihat 4 bahasan ini dalam bentuk PDF sudah ada ya. Itu dari pembahasan air, bejana, najis maupun wudu. Hadisnya lengkap, kita bahas tata cara wudu, hadis pokok dari Utsman, kemudian tambahan-tambahan seperti hadis dari Abdullah bin Zaid dan yang lainnya, sampai rampung pembahasan wudu yang kita bahas, yaitu sampai doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Baru kali ini kita bahas bagian dari wudu sebenarnya, yaitu mengusap khuf. Sekali lagi sekarang yang belum memiliki materi ini bisa punya buku Bulughul Maram atau dalam bentuk tulisan ada di website rumeso.com. Cari saja dengan kalimat Bulughul Maram atau di halaman pertama. Nanti bisa buka di halaman pertama rumeso.com. Ya, halaman pertamanya itu di bagian ini artikel utama, ada di bagian bawahnya sini ada tulisan hadis Bulughul Maram. Nah itu lihat aja, ada Bulughul Maram tentang wudu, ada Bulughul Maram mengusap sepatu, ada Bulughul Maram tentang pembatal wudu. Kita masuk ke pembahasan mengusap sepatu. Jadi sekali lagi ini bagian dari wudu ya. Jadi pembahasan wudu dari Imam Ibnu Hajar ini memang berurutan dan ini lengkap para ulama ketika bahas. Dia mulai bahas dari air, terus air itu kan ditampung di bejana atau wadah ya, dibahas bejananya. Sebelum wudu najis itu dihilangkan, maka tentang najis dibahas. Baru wudu secara lengkap dibahas. Setelah itu ada keringanan lagi ketika berwudu, yang dibahas adalah mengusap sepatu. Ya. Ini semua rangkaian. Nanti baru setelah ini kita akan bahas pembatal wudu, dan ini juga sudah ada di website rumeso.com. Nanti lihat di website rumeso.com untuk PDF-nya ya. Untuk video-video sebelumnya ada di channel Rumeso TV. Ini untuk PDF bisa di-download itu. Saya buat tampilan yang lumayan besar juga tulisannya. Pembahasannya satu hadis, nanti ada satu hadis atau beberapa hadis yang setipe atau yang sama kandungannya, itu kita buat satu pembahasan terus disertakan faedah hadis di dalamnya. Nah kita masih membahas, ini kemarin sudah disinggung di pertemuan pekan lalu, disinggung. Kita lihat lagi mengusap sepatu dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Saya bacakan hadisnya, hadis ke-58. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddu fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini
famasah alaihima muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berwudu, aku pun turun untuk melepaskan kedua sepatu beliau. Beliau bersabda, biarkan saja kedua sepatu itu karena aku memakainya dalam keadaan suci. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatu tersebut. Jadi gambarannya seperti ini. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita lakukan wudhu seperti biasa. Jadi wudhu seperti biasa. Cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air ke hidung, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, ya, lanjut telinga, kemudian pas dapat kaki, bagian kaki, ya, pas dapat kaki, kaki ini dibalut kaos kaki atau pakai khuf atau sepatu. Kaki ini ada kaos kaki, sepatu, atau kita sebut dengan khuf. Khuf itu yang menutupi kaki sampai mata kaki, ya. Maka bagian kaki ini tidak dicuci, namun diganti dengan mengusap. Mengusap khuf tadi kita sebut saja khuf, ya. Dengan catatan atau syaratnya, kaki ini sebelum pakai kaos kaki, sepatu, itu sudah dalam keadaan suci. Berarti sebelumnya kita sudah berwudu, sebelum pakai kaos kaki, sepatu itu, ya, kita sudah berwudu sempurna dulu. Baru kalau pakai kaos kaki, wudunya batal. Kemudian caranya sama, wudu seperti biasa sampai bagian kaki mengusap khuf. Syarat sebelumnya sudah bersuci, sebelumnya sudah bersuci sampai mencuci kaki. Itu dia berwudu sempurna sampai mencuci kaki. Ya. Maka saat wudunya batal, ini ini 5:30 ya, ini dia wudu. Batalnya jam 9, jam 9 dia mau ulangi wudunya lagi, misalnya pakai kaos kaki, maka cukup bagian kaki itu diusap. Ya, namanya kita ini mengusap. Jadi bedakan, ya. Mengusap. Mengusap ini berarti air tidak mengalir. Usap khuf. Jadi bukan bawa air banyak-banyak terus dialirkan ke sepatu atau kaos kaki, bukan. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Faedah hadis. 1. Hadis ini jadi dalil bolehnya mengusap kedua khuf atau sepatu ketika berwudu sebagai ganti dari mencuci kaki. Jadi, berwudu dilakukan seperti biasa, ketika sampai pada mencuci kaki diganti dengan mengusap khuf atau sepatu. Nah, saat berwudu seperti biasa wudunya, namun sampai pada kaki kan dibalut oleh kaos kaki, sepatu. Maka diusap itu. Terus, 2. Hadis ini membicarakan mengusap khuf ketika safar. Namun, mengusap khuf berlaku juga ketika mukim, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali yang akan disebutkan berikutnya. Nah, tetap berlaku juga untuk pembahasan mengusap khuf saat safar maupun mukim. Jadi dua-duanya berlaku. Terus 3. Mengusap khuf ini berlaku ketika kondisi hajat. Bisa jadi pula ketika tidak ada hajat. Mengusap khuf bisa berlaku untuk muslimah yang menetap di rumah, padahal ia bisa saja mencuci kaki secara langsung. Orang sakit yang tidak bisa bergerak juga dibolehkan untuk melakukan seperti ini. Baik ini orang kondisi hajat butuh untuk mengusap kaos kaki misalnya saat musim dingin. Ya, bisa jadi pula ketika tidak ada hajat, dia cuma sekadar di rumah saja, lagi kebetulan pakai kaos kaki, maka dia usap itu, tidak masalah. Terus 4. Kaos kaki dan pembalut luka bisa disamakan dengan khuf atau sepatu dalam hal mengusap saat berwudu. Ya. Di sini kaos kaki dan pembalut luka bisa disamakan dengan khuf dalam hal mengusap saat
wudu. Ya, terus. 5. Bagi yang memakai khuf atau sepatu, lebih afdol baginya mengusap khuf saat berwudu dibanding melepaskannya lalu mencuci Nah, kaki. jika ada yang pakai khuf, kaos kaki atau sepatu, mending dia tidak copot itu, dia pakai. Ya, dia pakai itu lebih bagus. Ya, dibanding dia melepaskannya lalu cuci kaki. Terus bedanya nomor 6, lihat nomor 6. Bagi yang tidak mengenakan khuf, maka ia mencuci kaki seperti biasa. Ia tidak harus memakai khuf untuk dapat mengusap. Nah, kalau yang tidak pakai khuf atau tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu, dia tidak disuruh cari khuf untuk tujuan mengusap khufnya. Nah, nggak seperti itu. Terus. 7. Khuf yang boleh diusap adalah yang disebut khuf secara mutlak, walau ada yang robek atau koyak. Nah, selama masih layak dipakai disebut khuf. Terus 8. Syarat khuf boleh diusap adalah jika sebelum dipakai sudah berwudu dahulu dalam keadaan sempurna hingga mencuci kaki. Syarat khuf boleh diusap adalah jika sebelum dipakai sudah berwudu dahulu dalam keadaan sempurna hingga mencuci kaki, gitu ya. Kalau belum sempurna maka disempurnakan dulu sampai kaki. Masalahnya para ulama itu berselisih pendapat apakah mencuci kedua kaki baru dia pakai kaos kaki atau khuf, ataukah cukup satu dulu, kakinya dicuci kaki kanan baru pakai kaos kaki, terus kaki kiri baru pakai kaos kaki lagi. Nah, ini ada perbedaan pendapat oleh para ulama. Amannya ya sih cuci kaki dua-duanya dulu baru ya dia memakai khuf atau sepatu. Ya, terus. 9. Mengusap khuf dibolehkan jika ketika memakai khuf dalam keadaan bersuci dengan berwudu, bukan dengan tayamum. Ya, mengusap khuf dibolehkan jika ketika memakai khuf dalam keadaan bersuci dengan berwudu, bukan dengan tayamum. Ya, terus 10. Hadis ini menunjukkan pengajaran baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Al-Mughirah dengan menyebutkan sebab kenapa sepatu tidak perlu dilepas. Nah, Nabi SAW kadang menyebutkan ilah, ini nggak perlu dilepas. Nah, terus sekarang kita lihat hadis-hadis penyempurna dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Yang diusap dari khuf itu mana? Lihat hadis ke-59, hadis ke-60. Saya bacakan hadisnya. Walil arba'ati anu il nasaiyu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Hadis ke-60, wa an Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil masi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Baca. Menurut riwayat imam yang 4 kecuali An-Nasai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sepatu bagian atas dan bawahnya. Dalam sanad hadis ini lemah. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini dhaif. Sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Hajar sendiri. Ya, lihat Minha al-Alam fi Syarh Bulughul Maram. Terus dari Ali. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, jika agama atau hukum Islam itu cukup dengan akal, tentulah bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Nah, aku benar-benar melihat bagian bawah sepatu, ya, bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap, ya. Terus aku benar-benar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap punggung kedua sepatunya. Nah, ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis riwayat Abu Dawud ini hasan menurut Ibnu Hajar. Dalam At-Talkhis disebutkan bahwa sanad hadis ini sahih. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sahih di sini hadisnya Ali katakan diusap bagian punggungnya saja. Sedangkan hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh yang 4 kecuali An-Nasai disebutkan Nabi SAW itu mengusap atas dan bawahnya. Nah, di sini dalam hadis Ali disebut bagian atas saja. Ali katakan begini, "Lau kanat dinu birra'yi, lau kanat dinu birra'yi." Andai agama atau hukum Islam itu pakai logika, tentu saja bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan Ali katakan, saya itu lihat Rasulullah SAW itu usap bagian punggung sepatunya. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Ra'yu yang dimaksud adalah yang dipandang manusia baik tanpa memandang syariat. Artinya, seandainya hukum syariat itu diambil berdasarkan pada akal semata, tentu bagian bawah sepatu lebih layak diusap dibanding bagian atasnya. Ya.
karena bagian bawah itu yang biasa menginjak kotoran dan najis. Akan tetapi kita diperintahkan untuk mendahulukan dalil dibanding akal. Nah, lihat di sini. Kita dapat ambil pelajaran kalau kita disuruh, ya, kita di sini disuruh dahulukan dalil dibanding akal. Akal kita itu bilang bahwa itu kotor tetap, ya, itu tidak diusap. Nah, karena dalil katakan bagian atas laukana dinu birra'i lakana asfalul khufi aula bil mashi. Harusnya bagian bawah lebih pantas untuk diusap min a'lau daripada bagian atasnya. Ini alasan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib supaya kita itu terus mendahulukan dalil, tidak mendahulukan logika kita. Terus yang kedua, akal yang sempurna adalah yang mengikuti atau tunduk pada dalil. Akal yang sempurna adalah yang mengikuti atau tunduk pada dalil. Nah, ini nanti perbaiki lagi, ada tulisan tunduk ya. Ya, terus 3. Jika kita tidak mengetahui suatu hikmah dari suatu ibadah, tugas kita hanyalah menjalankan dan tunduk sebagai konsekuensi dari ubudiyah atau beribadah. Nah, kalau kita itu tidak mengetahui suatu hikmah dari suatu hukum, ya, ini alasannya apa sih? Ya, kita tidak tahu hikmahnya. Kita tidak disuruh cari hikmah itu baru kita beramal, tidak. Namun beramal saja dulu, ya. Beramal beramal saja. Ya, kalau hikmah kita ketahui alhamdulillah, kalau tidak diketahui yang penting kita dituntut cuma untuk ubudiyah, cuma untuk ibadah saja. Terus 4. Hadis Ali menunjukkan adanya syariat mengusap khuf. Adanya syariat mengusap khuf. Terus 5. Khuf yang diusap adalah pada bagian atas, bukan pada bagian bawah. Khuf yang diusap itu pada bagian atas, bukan pada bagian bawah. Terus 6. Mengusap khuf bukanlah beramal dengan ra'yu atau akal, namun mengamalkannya adalah karena tahu kifiyah atau mengikuti dalil. Nah, mengusap khuf ini karena mengikuti dalil. Lau kana dinu birra'yi tadi, ya. Seandainya hukum agama itu dengan logika, dengan akal semata, enggak, hukum agama itu dengan dalil. Ya. Ali katakan ini dengan dalil nih, bukan dengan akal kita, walaupun kita nganggap itu baik. Ya. Terus 7. Mengusap khuf ini termasuk keringanan dan kemudahan dalam syariat Islam. Terus ke-8. Cara mengusap khuf adalah cukup tangan dalam keadaan basah. Ingat ya, cukup tangan dalam keadaan basah ini. Nih, tangan ini basah ya. Lalu mengusap atas khuf. Terus Tangan kanan mengusap kaki kanan. tangan kanan mengusap kaki kanan. Terus Tangan kiri mengusap kaki kiri. nah, itu jalan berbarengan. Terus Jumlah mengusap cukup sekali, tidak disyariatkan berulang kali. nah, cukup sekali. Jadi ini basah, telas basah, terus ya diusap itu, set gitu. Tidak disyariatkan berulang kali. Satu kali saya sudah punggung dapat, maka sudah dikatakan sah. Itu untuk ganti tadi mencuci kaki yang kita sebut. Terus sekarang kita bahas lama mengusap dan hanya khusus untuk hadas kecil saja. Lama mengusap dan hanya khusus untuk hadas kecil saja. Wa an Safwana bin As-Salin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Ya, terus. Dari Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh ketika kami tengah bersafar untuk tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam lantaran buang air besar, kencing, tidur selain junub. Ya, dia sini sebutkan, di sini nanti kesimpulannya sahih dilihat dari berbagai jalur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh ketika kami tengah bersafar supaya tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam lantaran buang air besar, kencing, tidur. Jadi sepatu tadi dipakai terus
Kalau cuma buang air kecil, buang air besar, tidur, maka sepatu tersebut bisa dipakai terus dan diusap nanti ketika wudhu. Namun kalau dilepas ya sudah cuci kaki berarti. Nah, namun kalau dipakai terus maka dia usap tadi selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Selain junub. Kalau junub harus mandi, sepatu harus dilepas. Sekarang hadis ke-62. Wan Aliin Ibni Abi Thalibin qal ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi yakni fil mashi 'alal khuffaini akhrajahu Muslimun. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir atau orang yang berpergian dan sehari semalam untuk orang mukim, yakni dalam mengusap kedua sepatu. Dikeluarkan oleh Muslim. Ya, sekarang dalam hadis ini disebutkan dirinci ya, kalau untuk musafir jangka waktu mengusap khuf 3 hari 3 malam. Kalau untuk mukim jangka waktu mengusap khuf itu sehari semalam. Sekarang lihat faedah hadis. 1. Hadis ini menunjukkan bahwa ada jangka waktu dalam mengusap khuf. Ada jangka waktu dalam mengusap khuf. Ya, terus. 2. Mengusap khuf hanya khusus untuk hadas kecil, bukan untuk hadas besar. Hadas kecil saja, bukan untuk hadas besar. Lihat ya, ada jangka waktunya. Jadi tidak sebulan gitu dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki ya, terus diusap terus enggak. 5 hari enggak. Ada batasan. Musafir 3 hari 3 malam, mukim 1 hari 1 malam gitu. Sehari semalam. Namun ini berlaku untuk hadas kecil saja, tidak berlaku untuk hadas besar. Seperti tadi disebutkan dalam hadis Sofwan bin Asal. Ya, terus. Yang 3. ketiga. Jangka waktu mengusap khuf dihitung dimulai dari pertama kali mengusap khuf, bukan dari pertama kali memakai khuf, dan bukan pula ketika berhadas pertama kali setelah memakai khuf. Inilah pendapat yang lebih tepat. Jangka waktu mengusap khuf dihitung dimulai dari pertama kali mengusap khuf, bukan dari pertama kali memakai khuf, dan bukan pula pertama kali setelah memakai khuf. Coba lihat kalimatnya ya. Dan bukan pula ketika berhadas pertama kali ketika memakai khuf. Lihat. Saya ilustrasikan gini. Kita bahas orang mukim ya. Mukim tadi kan 1 hari 1 malam ya. 1 kali 24 jam. Mengusap khufnya ya. Jangka waktunya. Jam 5.30 wudhu. Habis subuh batal dia wudhu ulang lagi ya gitu. Jam 9 kentut batal wudhu. Namun dia belum berwudhu, mungkin ada aktivitas di kantor gitu. Terus 11.30 mau sholat zuhur. Wudhu yang kedua kalinya. Wudhu lagi ya. Saat ini setelah wudhu langsung pakai khuf. Bisa kaos kaki sepatu ya, saya istilahkan khuf dulu ya. Ini ya, dia pakai khuf. Batal wudhu dia belum berwudhu lagi, namun wudhunya 11.30. Nah, saat berwudhu ini baru mengusap khuf pertama kali ini. Kalau tadi kan baru pakai, ini sekarang mengusap khuf pertama kali. Yang mengusap khuf pertama kali. Maka tadi kan ada 3 pilihan di situ. Mengusap khuf yang 1 kali 24 jam dihitung dari 5.30 atau dari batalnya wudhu jam 9 ataukah 11.30. Kalau tadi dijelaskan itu dihitung dari ini 11.30. Karena ini mengusap khuf pertama kali, maka dihitung dari sini sampai nanti 11.30 hari berikutnya. Nah, itu jangka waktunya. Selama tadi ya, dia tidak copot sepatu, tidak copot ya kaos kakinya.
Nah, terus sekarang boleh mengusap imamah. Baca. Dari Thauban radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan tentara beliau dan memerintahkan mereka agar mengusap as-sa'ib yakni serban dan tasakhin yakni sepatu. Ada dua ya, as-sa'ib. Ya. Terus diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud ya. Wa an Thauban qal ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah kirim pasukan untuk perang. Istilah Ghazwa dan Sariyah itu ya nggak tahu ini kaitan langsung atau tidak ya. Namun kalau istilah Ghazwa itu perang itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Itu ada sekitar 28 perang yang Rasulullah SAW itu pimpin. Ya. Kalau Sariyah itu beliau utus pasukan untuk berperang. Beliau bisa jadi cuma mengantar saja. Ini seperti terjadi pada Sariyah Mu'tah. Nah, ini yang saya bahas kalau di kajian anak-anak waktu sore kita bahas dari Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, ada perang Mu'tah namanya. Nah, perang Mu'tah itu Rasulullah SAW cuma mengantarkan, yang memimpin pasukan itu yang lainnya. Ada situ Zaid bin Harithah digantikan oleh Ja'far ya, dan yang lainnya sampai bolak-balik yang memimpin ini yang membawa panji perang itu tewas. Akhirnya terakhir pilihan ya, jatuh kepada Khalid bin Walid. Dan ini pertama kali di tahun ini Khalid bin Walid itu masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Padahal sebelumnya itu kalau perang lawan Rasulullah SAW Khalid yang mimpin orang-orang musyrik. Dan dia pengatur strategi perang luar biasa. Makanya ketika perang Uhud orang-orang musyrik itu menang. Nah, beralih dia di tahun 8 Hijriah karena ada saudaranya Walid bin Walid itu masuk Islam. Dia tulis surat kepada Khalid bin Walid supaya dia juga masuk Islam. Akhirnya lantaran ini dengan izin Allah ya Khalid bin Walid itu masuk Islam. Nah, tahun 8 Hijriah dia ikut perang pertama kali. Namun ini dalam rangka perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu melawan orang-orang Romawi. Kaum muslimin itu jumlah pasukannya 3.000. Kemudian orang-orang kafir itu jumlah pasukannya 100.000. Awalnya itu mereka tercengang dengan itu. Kemudian ya mereka maju tetap berperang. Nah, ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan, awalnya kan mereka mau kalah ini. Khalid bin Walid memimpin pasukan, Khalid bin Walid itu ngatur pasukan. Jadi pasukannya sama. Ya, sekitar 3.000 tadi itu sama. Ya. Ada yang pasukan letaknya di belakang, dimajukan ke depan, yang depan dimundurin ke belakang, yang di sayap kanan itu pindah ke sayap kiri, yang sayap kiri pindah ke sayap kanan, ditukar formasi pasukan seperti itu. Sehingga orang-orang Romawi ketika itu melihatnya, wah ini pasukan tambah banyak. Itu enggak, padahal sama, tapi ya diatur strategi kayak tadi. Akhirnya orang Romawi kocar kacir mundur. Ya, mundur. Nah, ini berkat dengan izin Allah strategi dari Khalid bin Walid. Nah, itu namanya Sariyah. Jadi diutus Rasulullah SAW tidak ikut langsung, ya tidak jadi pemimpin ketika itu, namun jadi pemimpin itu para sahabat. Kalau yang Rasulullah SAW jadi pemimpin langsung, itu nanti berlangsung dari perang Abwa di tahun 2 Hijriah sampai nanti terakhir perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Ya, perang Abwa tahun 2 Hijriah, perang pertama, sampai nanti perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Sekitar ada 28 ya peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, selain itu namanya Sariyah. Nah, namun ini belum tahu ini bentuknya Sariyah yang dimaksud tadi atau ini sekedar pasukan saja. Ya. Nah, di sini diutus tadi pasukan. Fa'marahum ayyamsahu 'alal asaib. Diperintahkan ya nanti khuf itu diusap. Asaib itu, asaib itu serban. Serban itu diusap. Dan juga tasakhin. Tasakhin ini khuf. Khufnya itu diusap. Maka ada dua hal di sini Nabi SAW kasih keringanan. Kalau pakai penutup kepala yang ini namanya serban. Serbannya ini sulit dilepas. Maka nanti diusap. Kemudian dengan khuf juga sama. Khuf itu juga nanti diusap. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Hadis ini jadi dalil bolehnya mengusap khuf atau sepatu, begitu juga mengusap imamah, penutup yang membalut kepala, baik ketika safar maupun mukim. Nah, di sini ada dua syariat ya, mengusap khuf, ada mengusap imamah. Terus yang kedua.
Ada 3 bentuk mengusap kepala. Pertama, mengusap kepala saja. 2, mengusap imamah saja. 3, mengusap kepala dan imamah. Ada 3 bentuk mengusap kepala, yaitu mengusap kepala saja, mengusap imamah saja, atau mengusap kepala dan imamah. Ya, ini pernah dilakukan Nabi ya, mengusap kepala saja. Kalau tidak pakai imamah berarti kan mengusap imamah saja, dan mengusap kepala dan imamah. Terus yang ketiga, Mengusap imamah tidak dibatasi waktunya. mengusap imamah tidak dibatasi waktunya. Kalau mengusap pup, tadi kita bahas 3 hari 3 malam untuk musafir, kemudian untuk mukim 1 hari 1 malam. Terus yang keempat, Adapun mengusap imamah tidak ada cara khusus. Jika sebagian besar imamah sudah diusap, sudah dianggap sah. nah, adapun mengusap imamah tidak ada cara khusus. Jika sebagian besar imamah sudah diusap, maka sudah dianggap sah. Terus yang kelima, Yang dipakai laki-laki, pertama khuf, kedua yang sama dengan khuf yaitu kaos kaki, sepatu atau sepatu boots. 3, sesuatu yang membalut atau al-lafaif al-lafaif. seperti pembalut luka. Untuk ketiga hal yang dipakai ini bisa diusap sebagai ganti dari mencuci kaki. Jadi kaidahnya begini, dan ini kaidah dari Syekh Abdullah Fauzan dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi kan ada khuf, terus ada juga kaos kaki, sepatu atau sepatu boots. Nah, sekarang ini yang punya perban atau luka. Urutannya adalah kalau sesuatu itu bisa dicuci. Jadi bagian tangannya ini bisa dicuci, maka dicuci. Namun jika ini dibalut gips atau perban, di sini perban luka, di sini ada luka parah ya. Tidak boleh air dialirkan di sini, maka diganti dengan mengusap. Jadi mengusap itu kalau kita sebut mengusap, tangan basah terus diusap. Set. Bagian kiri tidak diperban, tidak digips, tidak dibalut ya, maka tetap dicuci seperti biasa. Bagian ini tidak bisa dicuci, ganti dengan mengusap. Tangan basah, usap. Tidak beralih ke tayamum dulu. Urutannya kayak gitu. Ya, tidak beralih kepada tayamum. Tayamum kan nanti akan kita bahas sendiri, itu kalau tidak ada air atau sulit menggunakan air. Ini air masih bisa dia gunakan. Jadi ingat sekali lagi, ganti mencuci itu adalah mengusap. Mencuci bedanya dengan mengusap apa? Kalau mencuci itu air dikumpulkan, kalau mengusap tangan cukup basah. Nah, ini sisa beberapa hadis, insya Allah di pertemuan pekan depan. Tapi pertemuan pekan depan itu pas nanti sholat id. Berarti pertemuan berikutnya lagi. Kalau pas sholat id kita kosong dulu. Ya, nanti pada hari Jumat 2 pekan berikutnya baru kita selesaikan ini dan kita lanjut dengan pembahasan pembatal wudhu. Baik, demikian. Silahkan jika ada pertanyaan kami terima dulu dari Zoom, monggo jika ingin bertanya. Silakan kepada Bapak Fadli Saputra untuk membuka mic-nya. Bapak Fadli. Silakan. Bapak Fadli atau Ibu Nabila. Ibu Nabila Tasya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Yang terkait dengan imamah tadi, bagaimana dengan kerudung apakah boleh diusap saat Tahan dulu, jangan terima telepon dulu. Matikan dulu telepon sana. Kok suara masuk sebentar? Suara siaran masuk. Sebentar dulu, sebentar. Ada gangguan suara. Suara masuk sini sana. Delay. Suara mana ya? Yes, ya. Diulang lagi silakan Bu, maaf. Ya. Yang terkait dengan imamah tadi Ustaz, bagaimana dengan kerudung bagi perempuan apabila berwudu mengusap kerudung itu sah?
Nah, sekarang saya bahas ngusap kerudung. Kemarin kan saya bahas nanti cek di video sebelumnya itu tata cara wudhu terakhir saya bahas tentang ibu-ibu itu bagaimana cara cara berwudhu ketika berada di luar. Ini masuk terus. Jadi cara berwudhu ketika berada di tempat terbuka ya. Saya kemarin beri solusi cara berwudhu tempat terbuka. Itu nanti satu. Jadi wudhu seperti biasa ya, wudhu seperti biasa. Ibu punya masalah cuma di beberapa bagian saja yang ini merupakan aurat ya. Nih, pertama. Tangan sampai siku. Ini aurat, tangan sampai siku ya. Nah, ini kalau wanita itu buka, ini kalau laki-laki kan nggak masalah dibuka ini ya, ini dibuka. Kalau tangan sampai siku, ibu tidak bisa cuma cukup begini. Nah ini sebagian tuh ada yang lakukan ini tangan basah, terus dia usap-usap begini. Ini nggak boleh. Karena tidak ada mengusap lengan baju, nggak ada. Yang ada tangan tetap dicuci. Jadi ibu tetap buka, Ibu punya jilbab lebar. Ya, ibu punya jilbab lebar. Kalau saran saya tutup sampai tangan begini, ya. Nah, terus ibu ambil air di dalam jilbab. Jadi jilbabnya kan lebar. Nah, ini bisa masuk nih air. Set. Nah. Terus yang ini juga, tangan kiri juga set, bisa. Maka ini bisa dengan tangan sampai siku itu diusap di dalam jilbab. Aurat tidak terbuka. Terus sekarang bagian yang aurat lagi ya, kepala. Ya, rukunnya itu kan sebagian kepala. Telinga ini sunnah. Rukunnya itu sebagian kepala, telinga itu sunnah. Maka caranya ibu pakai jilbab seperti biasa. Kalau kita tadi bahas imamah, itu imamah ya, beda dengan jilbab ya. Sedangkan ibu masih punya kemampuan untuk mengusap jilbabnya. Maaf, mengusap rambut dalam jilbabnya. Maka kalau dalam pembahasan nanti, saya akan sebutkan di bagian terakhir di pertemuan berikut. Ya, itu nanti mengusap rambut di bawah jilbab. Karena kan kepala itu cukup sebagian rambut saja. Jadi ibu ambil gini. Kalau nanti ada penjelasan dari Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, tangan basah, nah masukin di bawah nih. Gini. Nah, sudah itu dapat, maka dapat rambut kepala sudah sah. Atau kemarin ada yang nanya, Ustaz kalau dari belakang gimana? Iya, pokoknya ada rambut yang diusap, mau dari depan, belakang itu sah. Lalu yang keempat, itu kaki. Kaki kan juga aurat untuk wanita, maka mengusap kaki itu, mencuci kaki diganti dengan mengusap, kalau ibu pakai kaos kaki ya mengusap kaos kaki. Jadi kaos kakinya tetap pakai, asalkan tadi ya sebelum pakai kaos kaki itu dalam keadaan bersuci dulu, maka bagian kaki mengusap kaos kaki. Maka saran saya tidak mengusap jilbabnya bu, namun mengusap bagian bawah jilbab karena masih dapati rambut. Ya, masih dapati rambut masih bisa diusap. Jadi solusinya kayak gitu. Ada lagi bu? Iya, baik. Satu lagi dari ya. Mau tanya lagi Ustaz. Nah, beda tema ya. Gak apa-apa. Singkat bu, nanti yang lainnya kasihan. Ya. Kalau beda tema singkat. Ya, apa hukumnya berbisnis jasa hapus akun sosmed? Yang penting pembayarannya jelas. Kalau itu secara izin dari Facebook, Instagram itu diizinkan. Untuk ini, kalau memang ada jasa untuk itu, jasanya harus jelas. Jangan cuma jangan dengan jawaban seikhlasnya saja, enggak. Harus jelas.
transaksinya. Jazakallah khair. Baik, silakan satu lagi dari Zoom. Silakan. Ada pertanyaan lewat chat Ustaz. Iya, silakan. Ana Silakan. ingin bertanya Ustaz, jika mengusap kuf pertama kali jam 5, kemudian beberapa jam batal wudhu, Iya, betul dan wudu. berwudhu lagi dengan mengusap kuf untuk kedua kalinya, Iya, apakah boleh seperti ini? jam 5 tadi baru pakai sepatu. Oh, Apa iya, tadi? enggak. Jika mengusap kuf pertama kali itu jam 5. Jam 5 berarti nanti dihitung 1 kali 24 jam dari jam 5. Terus Oh, gitu. itu diusap tidak ada batasannya. Yang penting 1 kali 24 jam. Nanti jam 9 dia usap lagi, wudu batal. Jam 12 dia usap lagi, wudu batal. Jam 3 dia usap lagi, wudu batal situ ya. Jam 6 sore dia usap lagi ya. Sampai 1 kali 24 jam. Ini berapa kalinya tidak dibatasi. Yang penting kaos kakinya nggak copot-copot gitu. Nah, terus satu lagi chat silakan. Lalu, kalau ini pertanyaannya perihal emas di bank syariah nggak apa-apa Ustaz? Iya. Silakan. Pertanyaannya, di mana beli cicil emas tapi fisiknya tadi kita terima? Cicil emas, terus Di mana beli cicil emas, di mana beli cicil emas tapi fisiknya tadi kita terima? dibolehkan cuma ini beli berapa, beli 1 gram, bayar 1 gram. Beli gram berikutnya lagi bayar lagi gitu. Dia langsung bayar. Jadi 1 gram diperoleh langsung bayar gitu. Kayak gitu. Tidak boleh nyicilnya istilahnya kredit. Ini saya ambil emas sekarang, saya bayarnya itu kredit, nggak boleh. Atau dia serahkan uang dulu, nanti emasnya dikasih nyicil, nggak boleh. Harus ya dan biadin tunai di majelis akad. Ya gitu ya. Baik. Oh, Jadi maksudnya pertanyaannya tuh fisiknya tadi tuh tidak diterima gitu. kalau fisik tidak diterima nggak boleh. Itu namanya tidak tunai. Dia baru berupa akun saja di Pegadaian misalnya. Mana emasnya? Emasnya nggak dikasih tunjuk gitu. Sudah emas Bapak di sini ada 5 gram. Nggak boleh. Tunjukkan emas 5 gram tadi terus simpankan itu. Kalau tidak ada mau cetak dulu, ya harus cetak dulu, lu baru bayar di tempat gitu. Ya. Baik, ada telepon langsung, kalau enggak saya baca. WA silakan. Ustadz, izin bertanya, pada saat tasyahud awal, saya mengangkat telunjuk pada saat membaca ilallah dan refleks menurunkan telunjuk pada saat Rasulullah karena lupa. Kalau lupa enggak masalah. Ya. Bisa pakai dari ilallah juga. Ya baik, telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata. Ya. Lagi baca apa ya? Saya komitmen menjaga wudhu, Ya. namun saat menjelang tidur sering kentut. Nah, untuk menjaga wudhu saya sering melakukan. Tahan telepon dulu. Ini selesaikan dulu. Baik. Terus ulang-ulang. Nah, untuk menjaga wudhu saya sering melakukan tayamum. Bagaimana pendapat Ustadz? Coba diulang. Kok pakai tayamum? Saya komitmen menjaga wudhu, Ya. namun saat menjelang tidur saya sering kentut. Nah, untuk menjaga wudhu saya sering melakukan tayamum. Bagaimana pendapat Ustadz? Enggak. Masih ada air ya enggak tayamum dong. Karena dia ada pembahasannya tayamum cuma 2 keadaan ya. Ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Terus berikutnya lagi. Telepon dulu silakan. Angkat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ya silakan Bu. Iya. Iya. Kalau kita mau sholat subuh, kita baru kita untuk sholat pagi dulu, sholat azan. Iya. Sudah belum sholat fajar, kita kan mau sholat subuhnya. Ini beda antara sholat fajar atau sholat subuh. Iya. Kira-kira maksimalnya berapa lama Pak Ustaz? Karena ibu sering manfaatkan waktu ini untuk berpikir minimal 1 kali. Apakah itu kelamaan atau gimana Pak Ustaz? Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Yang penting masih di waktunya Bu. Ya, jangan terlalu mepet juga ke waktu terbitnya matahari gitu ya. Masih di waktunya. Ini azan subuh, terus ibu sholat sunnah fajar gitu ya. Terus habis itu zikir ya. Habis itu zikir. Mau sholat subuhnya
segera lebih baik begitu. Kalau ibu cuma sholat di rumah, iya, segera lebih baik. Setelah itu ibu lanjut zikir lagi. Karena soalnya waktu subuh ini kan relatif singkat dibandingkan dengan zuhur, dibandingkan dengan asar, gitu ya. Jadi setelah itu segera. Batasannya tidak ada, tidak ada, tidak ada. Batasannya tidak ada, Bu. Antara ibu lakukan sholat sunnah fajar dengan sholat subuh tidak ada. Segera lebih baik. Iya. Jadi, silakan di WA. Mohon izin bertanya, jika sudah dalam keadaan suci memakai khuf kemudian mencopotnya setelah itu memakai kembali, apakah masih berlaku mengusapnya? Enggak lagi, harus pakai terus. Dia tidak lepas. Makanya tadi Nabi katakan kan, saya tidak melepasnya ini. Berarti kalau melepas ya tidak diperlakukan mengusap khuf atau mengusap kaos kaki. Terus. Mengusap khuf ketika berwudu kan berarti sholat menggunakan khuf tersebut. Iya, sholat menggunakan khuf tadi, entah kaos kaki atau sepatu. Ya, terus. Bagaimana jika masuk masjid tetap pakai sepatu, berarti masjidnya kotor karena sepatu kita. Bukan. Ya, cari tempat terbuka. Kalau ini ya berarti kaos kaki saja. Pembahasan ini tidak disuruh pakai sepatu dalam masjid. Itu nggak ada pembahasan kita tadi. Bisa jadi tempat terbuka, ada tengah hutan, sepatu dipakai. Itu misalnya para tentara bisa pakai kayak begitu. Itu ya, terus? Sebentar itu. Ya, baik. Lewat telepon langsung ada? Ya baik, lewat Zoom dulu. Ya. Zoom silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya tentang sholat jamaah. Iya, Di silakan. rumah itu kalau kami sholat jamaah, anak saya yang 4,5 tahun laki-laki itu selalu dia ingin yang jadi imam. Maksudnya dia ingin baca surah gitu. Kalau dia dengar abinya baca, dia tahu kalau bukan dia, jadi ngambek kadang-kadang. Terus. Tapi misalnya sholat maghrib isya itu suami suara ininya bacaannya, terus kami menunggu misalnya sampai anak saya ini selesai baca seolah-olah kami ikut dia. Itu sah nggak, Ustaz? Yang jadi imam siapa yang di depan? Suami saya. Itu cowok ya? Yang laki-laki ini di belakang. Barengkan dia aja, Bu, di depan. Barengkan dengan suami di depan aja. Iya, anak saya di depan samping suami. Cuma dia tahu kalau suami saya itu baca, berarti bukan dia, jadi dia ngambek. Jadi kami biasanya seperti itu. Sahkah nggak? Maksudnya sahkah misalnya kalau kita menunggu sampai dia selesai baru suami takbir untuk ruku gitu? Masalahnya ini kelayakan dia jadi imam gitu. Itu nanti dia jadi imam, Bu, masalahnya. Kalau mau bilang kepada si anak barengan bacanya dengan bapak gitu. Barengan baca. Soalnya mau tawar-tawar kayak gini agak sulit, Bu. Ini masalah kesahan jadi imam gitu. Ini imam ini di depan ini dia punya syarat sah ada, Bu. Ini nggak bisa main-main kalau di depan. Karena nanti dia nanggung macam-macam imam ini itu. Kalau anak dia sudah tamyiz baru saya bilang boleh silakan dia jadi imam. Kalau baru 4,5 tahun belum ini. Gitu. Berarti nggak boleh, maksudnya seolah-olah. Iya, ini sekaligus mendidik, sekaligus pengajaran ya. Nanti barengan di depan, terus baca bareng nggak apa-apa. Nanti anak sambil dengan bapaknya baca gitu. Oh, gitu. Iya. Ini harus memberikan pengertian, jangan terlalu memudahkan, tapi ada juga bentuk pengajaran seperti itu gitu. Dua-duanya dapat intinya. Kan nggak selamanya orang tua harus ikuti anak gitu. Harus dia diajarkan, oh ini enggak. Dia belum, nanti usia 6, 7 kalau dia sudah bisa mandiri gitu ya. Nah, silahkan dia pimpin. Gitu, nggak masalah. Kalau belum balik boleh jadi imam. Pernah di antara sahabat itu dia ketika itu bersama dengan sahabat-sahabat senior yang lainnya, ketika itu sudah mau dirikan sholat, dia tengok kanan kiri, nggak ada yang mau maju jadi imam, langsung para sahabat yang lain nunjuk dia. Dia katakan waktu itu usia saya 6 tahun. 6 tahun dia sudah jadi imam. Menunjukkan dia sudah bisa ketika itu. Kalau sudah bisa nggak masalah. Gitu ya. Iya. Kalau
kalau misalnya ini Ustaz sir, dibaca sir, baca untuk sholat maghrib isya gitu, imamnya tidak mengeraskan suara boleh? Gak masalah. Dia gak jahar gak masalah, sir saja. Karena itu cuma sunnah ya. Baik, cukup. Satu lagi silakan dari Zoom. Selanjutnya yang lewat chat ya Ustaz. Iya, silakan. Apakah sholat sunnah safar ditentukan oleh jarak dan lamanya waktu perjalanan? Sholat sunnah safar ditentukan apa? Oleh jarak dan lamanya waktu perjalanan. Sholat sunnahnya ya ditanya ya? Iya, sunnah. Berarti mungkin maksudnya ini pertanyaan masih ambigu. Apa maksud meninggalkan sholat sunnah safar atau apa gitu? Kalau dimaksud meninggalkan sholat sunnah safar, bukan sholat sunnah safar ditinggalkan, sholat sunnah saat safar. Kalau bahasa kurang ini saya kurang ini ya. Kalau meninggalkan sholat sunnah saat safar dianjurkan kalau rawatibnya boleh ditinggalkan kecuali sholat sunnah fajar. Gitu. Kecuali sholat sunnah fajar dia jaga terus. Nah kalau ini dimaksud nggak saya jawab kayak gitu. Baik, ada lagi? Tapi itu di sunnah safar ini ditentukan oleh jarak sama waktunya perjalanan Ustaz. Iya kalau sudah masuk safar itu jaraknya dia ingin menempuh perjalanan 83 kilo gitu. Maka kalau sudah keluar dari batas kampungnya dia sudah boleh mengambil keringanan untuk safar tadi. Misalnya mengkosor, menjamak boleh, termasuk juga dia meninggalkan rawatib boleh gitu. Oh iya. Ya, terus satu lagi silakan. Sama ini Ustaz, pada saat Zulhijjah saat ini takbir mutlak itu dibaca setelah sholat. Bisa ya. Langsung takbir atau istighfar 3 kali dulu baru kemudian Kalau takbir. itu nanti takbir muqayyad namanya. Kalau ada sholat takbir muqayyad ya. Itu nanti ini setelah masuk tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, ketika pagi harinya subuh ya, setelah subuh salat subuh, nah itu takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu bebas ya, jadi nggak pakai aturan ba'da sholat, enggak. Ba'da sholat dia mau baca silakan, nanti ba'da sholat dia mau pagi-pagi juga dia baca silakan, mau pergi di rumah, di jalan, nah seterusnya itu silakan gitu. Oh ya, berarti kalau istighfar 3 kali dulu terus kemudian takbir boleh ya Ustaz? Istighfar 3 kali dulu, kemudian takbir boleh juga. Ini bisa dilakukan nanti takbir muqayyad kayak gitu. Takbir muqayyad bisa taruh nanti setelah istighfar dia takbir, atau nanti setelah zikir sholat baru dia takbir, boleh dua-duanya. Waalaikumsalam. Satu lagi silakan. Silakan kepada Ummu Azim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gini kan, saya tuh sholat di rumah bersama cucu-cucu. Ini ada 5 tuh, umur 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun berurutan, sampai yang kecil umur 1 tahun setengah. Ini semua saya ajak sholat maghrib. Seolah-olah imaman berjemaah, tapi sebetulnya niat saya enggak. Terus baca Al-Fatihahnya saya jahar, nanti dia amin rame-rame. Itu boleh nggak tadi? Boleh. Sebagian pendapat ulama itu katakan ada yang sekadar ikuti imam, tapi imam ini tidak ubah niatnya jadi imam. Boleh. Oh, boleh. Iya. Jadi misalnya tengah-tengah gitu mereka ikuti gitu niat ini, apalagi ini anak-anak gitu ya, enggak masalah, suruh ikut aja enggak apa-apa. Tapi dia saya suruh iqomah mau laki-laki. Ya sudah kalau gitu diniatkan jadi imam saja untuk anak-anak. Kalau itu belum balik nggak masalah. Dijaga. Oh, nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa kan belum balik. Kalau sudah balik baru ada aturan khusus lagi. Oh, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Zoom terakhir ada? Ada Ustaz, silahkan kepada Pak Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fadli. Sehat Ustaz. Iya, sehat. Mau tanya Ustaz. Kalau kita junub kan, mandi junub kita gunakan untuk berwudu ya Ustaz. Iya, wudu dulu awal sebelum guyur-guyur air ke seluruh badan ya. Terus untuk wudunya sholat kita wudu lagi setelah mandi junub itu? tidak perlu. Tidak harus. Karena tadi sudah hilang hadas besar, Pak.
Hadas besar hilang berarti otomatis hadas kecil sudah hilang dong. Satu lagi, Ya. ini kan namanya kita tidur nih Ustaz, kita kecapean siang hari kerja. Biasanya kita kan laki-laki itu kalau tidurnya kalau kecapean kan biasanya ada mani yang keluar gitu. Kita nggak sadar gitu. Iya. Bangun-bangun sholat subuh, kita langsung mengerjakan sholat subuh wudu, langsung sholat subuh pagi hari kita kok Ada mani gitu baru tahu. Iya baru tahu gitu. Baik. Hukumnya? Berarti sholat subuhnya tidak sah. Segera mandi, sudah suci, baru kemudian kerjakan sholat subuh ulang lagi. Begitu Ustaz. Iya. Karena tadi tidak dianggap dia sholat dalam keadaan suci tadi. Berarti harus diulang ya Ustaz? Harus diulang. Iya. Nah, Ustaz, syukran. Wa iyyakum. Baik, beralih ke WA dulu. Bismillah, afwan di luar tema Ustadz. Apa benar saum dari awal Zulhijjah hadisnya dhaif? Enggak, hadisnya sahih. Dan itu anjuran dari awal sampai 9 Zulhijjah ya. Apalagi kalau tidak pandang hadis tersebut, kembali ke hadis yang menyatakan kalau amalan soleh di awal Zulhijjah itu utama. Dan amalan paling utama kan puasa. Tanpa membahas hadis 9 Zulhijjah, 9 hari puasa gitu, ini sudah jadi dukungan karena amalan paling utama puasa. Gitu. Terus WA lagi ada. Izin bertanya, kalau hendak berkurban kan kita dilarang untuk mencukur rambut. Bagaimana dengan rambut yang rontok Ustadz? Ya sudah, tidak dibebani, kan tidak mencukur rambut. Kalau rambut nggak ada ya sudah nggak masalah. Apa maksud pertanyaan? Enggak dong. Baik, sebentar lewat YouTube. Kalau saya habis wudhu terus memakai kaos kaki, apakah boleh saya sholat memakai kaos kaki? Boleh ya. Ini yang kita maksud dalam bahasan. Terus, bagaimana jika wanita itu bernikob? Apakah ketika wudhu nikobnya harus dibuka, sedangkan tempat wudhunya terbuka? Tadi sudah saya ajarkan solusinya itu ya. Tetap kalau agak sulit, tetap saran saya berwudhu di tempat tertutup di dalam toilet nggak masalah gitu. Bagaimana kalau kita beli emas dengan pembayaran model clearing karena takut dengan membawa uang terlalu banyak? Yang penting ada tunai di tempat ya. Kalau misalnya datang ke penjual emas, terus ini saya mau ambil emasnya, serahkan uang di situ, bisa jadi uangnya di debit langsung, di debit. Ya, kemarin saya tanya, debit itu berarti sudah miliki langsung juga dari pihak pemilik emas tadi. Ya maka sudah ada akad di tempat. Ya, wallahu a'lam. Ya. Masih ada lewat Zoom? Sebentar, ada telepon dulu. Ada telepon? Sebentar. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi Ustaz, kakak saya punya pinjaman obligasi bank, terus ibu saya orang tua saya punya. Apakah saya boleh mengambil dari nafkah mereka itu untuk membuat usaha, terus nanti hasil dari usaha saya itu membantu orang tua dan kakak saya untuk melunasi utang mereka? Ini nanti nggak selesai nih utangnya nih dan nggak pernah mau sadar ini lepas dari riba. Kalau nggak pakai gimana? Ada cara lain nggak? Nggak mungkin. Ini bukan kebutuhan pokok ini ya. Ini cuma untuk utang ini ya. Bisa cari jalan lain. Oh, jadi nggak boleh ya Ustaz? Iya, nanti saya bilang boleh, sudah pakai aja nggak apa-apa begitu. Nggak kayak gitu dong menyikapinya. Kan darurat aja, darurat. Saya mau berobat, nggak bisa, saya nggak ada uang lagi nih, kecuali pinjam bank. Ini beda keadaannya. Kalau dia nggak berobat, operasi, bisa mati dia. Nah, ini urgent, darurat ini. Kalau kayak gini, sifatnya kan cuma usaha. Ya. Kalau ada jalan lain, masih ada jalan lain. Saya yakin masih ada jalan lain. Saya bisa mungkin cari jalan lain dulu. Satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Ibu saya suruh saya kuliah di tempat umum dan itu masih ikhtilat Ustaz. Ya di Indonesia kayak begitu. Mau kemana coba? Kalau misalnya saya nggak ikutin orang tua, berdosa ya Ustaz? Tergantung ini orang tua bagaimana keadaannya. Iya disuruh sih Ustaz. Kalau mau kuliah di Arab gitu baru itu nggak ada ikhtilat. Kamu bicara di Indonesia gitu.
Kecuali situ kalau ada kampus perempuan, kampus perawat, perempuan semua itu. Jadi bicara realita gitu. Jadi realitanya ya nggak ada. Kecuali memang ada kampus khusus laki-laki, khusus perempuan, 1-2 kampus itu. Dan ini belum tentu di semua daerah ada kayak gitu. Paham kan? Ya Ustaz. Jazakumullahu khairan Wah, wa iya. barakallahu fikum. Wah, iya. Baik. Dari Zoom ada? Sebelum saya closing. Ada Ustaz. Iya. Silakan gabung kita. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya Ustaz, ada seorang teman bilang bahwasanya di masjid itu cukup hanya boleh membicarakan perkara-perkara akhirat, nggak boleh perkara dunia. Iya, karena masjid. Iya, betul. Terus? Terus kan kayak misalnya ngomongin kesehatan itu kan dunia. Cuman kan untuk merujuk supaya kayak mudah ibadah gitu-gitu Ustaz. Nggak masalah. Nggak masalah. Gitu, yang sangat tidak boleh itu kalau bicarakan bisnis di masjid. Oh, bisnis. Iya, jual beli gitu. Nanti takmir nanti jual sesuatu, jual tanah, ibu-ibu jual tas. Nah, nggak boleh dalam masjid. Karena masjid untuk perdagangan akhirat. Kalau sekadar bicara dunia, mubah, minimal mubah, boleh. Di halaman masjid berarti ya Ustaz, harus kalau bisa menjual beli. Kalau jual beli di luar dari area masjid pokoknya. Teras masjid nggak masuk, itu nggak boleh juga. Teras masjid nggak boleh juga sih? Iya, di luar dari teras. Gitu. Iya. Sekalipun majang jualannya juga nggak boleh? Di luar teras pokoknya, di luar teras gitu. Nah Ustaz. Gitu ya. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Wah iya kom. Satu lagi Zoom ada? Ada Ustaz, lewat chat benar. Ustaz, apakah boleh arisan emas? Bagaimana dengan arisan emas? Apakah boleh? Arisan? Arisan emas. Kalau memang tujuannya untuk dapat emas berarti kan dia utang emas. Nah, tadi tidak boleh. Harus tunai untuk emas tuh. Nanti sebentar lagi saya akan masuk di kajian pagi itu. Ya, harta haram maupun kontemporer sebentar lagi masuk ke jual beli emas. Di sini ada yang bertanya soal di Zoom tadi aplikasi cicil emas. Itu aplikasinya barang tidak langsung didapat melainkan dikirim belakangan. Tidak yadan biadin. Ya, tadi saya jawab tidak boleh. Harus yadan biadin. Baik, lewat WA ada sebelum saya tutup. Ustadz, saya tergolong mampu dan hendak berkurban pada Idul Adha tahun ini. Iya. Tapi qadarullah karena pandemi tidak jadi karena alasan takut penyebaran COVID. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya nggak apa-apa kalau alasan kayak gitu, apalagi di tempatnya keadaannya belum stabil, nggak masalah. Wallahu a'lam. Baik, demikian pagi ini. Insya Allah besok pagi kita bahas dengan bahasan mudharabah. Malam ini nanti yang muda-mudi atau anak-anak muda bisa hadir dalam tema pembahasan sholat istikharah. Ya, kamuka jawaban untuk istikharahku. Baru nanti malam minggu tema umum anak muda dengan tanya jawab langsung Sabtu night. Ahad pagi baru nanti tanya jawab umum, nanti bisa tanya jawab apapun dari 5:15 sampai 6:30. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah, terus nambah ilmu, terus diberi istiqomah dan berkah rizki, dan mudah-mudahan di Jumat ini kita juga dapat berkah. Begitu juga di awal Zulhijjah kita terus semangat beramal soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.